Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, saya senang bisa kembali berada di tengah saudara. Dan saya selalu mendoakan agar Bapak Ibu Saudara semua selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tema firman Tuhan di hari ini adalah tenang dan menang atas masalah. Bapak Ibu, selama kita hidup, menjalani kehidupan ini, kita tidak bisa menghindari apa yang namanya persoalan. Baik Anda yang memiliki usaha, baik Anda yang sudah berkeluarga, baik Anda yang belum berkeluarga, siapapun kita, baik di tengah bisnis, usaha, pekerjaan, di tengah keluarga, bahkan di tengah pelayanan sekalipun, kita pasti akan menjumpai apa yang namanya persoalan. Namun yang menjadi perenungan yang sangat penting di hari ini, bagaimana caranya agar kita tetap tenang dan menang atas masalah. Ini sangat penting Bapak Ibu. Banyak orang di tengah masalah mereka mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan mereka mengalami banyak kegagalan menghadapi tantangan persoalan yang ada di depan mata mereka. Saudara, saya akan sampaikan sebuah rahasia atau kunci bagaimana kita bisa tenang dan kita tetap menang menghadapi masalah. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Inilah rahasia yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ternyata pemazmur Daud memberikan pengalamannya atau pernyataannya bagaimana ia mengalami ketenangan, ia mengalami keselamatan dari Tuhan. Ternyata kuncinya adalah dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat sisi kehidupan Daud, Daud adalah orang yang setiap hari ia mengalami tekanan, bahkan ancaman, nyawanya di ujung tanduk. Raja Saul berikhtiar membunuh Daud. Tetapi kita melihat sepanjang kita membaca kisah Daud, maka Anda akan temukan Daud selalu dilindungi, disertai. Bahkan Daud diselamatkan dari segala usaha pembunuhan dari Raja Saul terhadap dirinya. Saudara, ini sungguh luar biasa. Ternyata rahasia untuk kita bisa tenang dan tetap menang menghadapi segala persoalan, yaitu jangan hidup jauh dari Tuhan. Artinya mari dekatkan diri kita dengan Tuhan. Mari di tahun 2023 ini, mari banyaklah bersekutu dengan Tuhan. Berdiam dirilah dengan Bapa. Mari dekatkan diri kita untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Saudara, ketika Anda mengalami masalah, berapapun Anda berusaha dengan kekuatan kita, berapapun Anda berusaha dengan segala kemampuan yang Anda miliki, itu artinya Anda berusaha mengalahkan masalah tersebut dengan kekuatanmu sendiri. Maka firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah ia. Artinya kita pasti akan mengalami banyak kegagalan. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan pernah diberkati Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu duduk diam dekat di kaki Tuhan, bersandar, meminta pertolongan, meminta penyertaan Tuhan. Ia menyadari bahwa keterbatasan dirinya dan ia butuh Tuhan. Saya yakin apapun masalah yang Anda hadapi, ketika Anda di dalam hadirat Tuhan, Anda banyak bersekutu dengan Tuhan, maka saya yakin ketenangan akan Anda miliki. Bahkan ujung dari segala apa yang Anda harus hadapi, maka Tuhan pasti akan membawa Anda di dalam kemenangan bersama Tuhan. Saudara, mari kiranya renungan di hari ini, mari kita terus
tingkatkan akan jam-jam doa kita, jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita, waktu-waktu kita tanpa persekutuan dengan Tuhan. Mari awali setiap hari dengan banyaklah bersekutu dengan Tuhan. Ketika Anda dekat dengan Tuhan, maka saya yakin Anda pasti akan tenang dan Anda pasti akan menang menghadapi segala persoalan. Bukan hanya Daud, Yesus pun ia memberi contoh buat kita. Setiap pagi-pagi buta, dia bersendirian dengan Bapanya. Dia selalu dekat dengan Bapanya. Itu artinya Yesus memberi teladan buat kita. Di dalam menjalani kehidupan, Yesus selalu dekat dengan Tuhan. Dan kita melihat apapun yang Yesus lakukan, Yesus selalu ada di dalam kemenangan. Dan luar biasa, kiranya renungan hari ini memberkati kita. Dan saya mendoakan Anda di tahun 2023 ini, Anda akan selalu tenang bersama Tuhan dan menang menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.